Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Satu orang terluka dalam kecelakaan beruntun, 3 truk dan sebuah minibus wisata di Klaten. Pencuri berjaket ojek online membobol sebuah rental penyewaan PlayStation di kota Semarang. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mengkritik tindakan Polresta Banyumas yang menghadirkan pelaku pembakaran sekolah saat keterangan pers. Ya, mengawali informasi hari ini, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan sebuah minibus wisata yang terjadi di Jalan Raya Solo Jogja, Klaten pada Senin siang. 1 orang dilaporkan menderita luka-luka. Karena sopir tidak konsentrasi, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Solo Jogja di wilayah Ceper, Klaten, Senin siang. Dari video amatir, kecelakaan melibatkan 3 truk dan sebuah minibus wisata yang membawa 1 keluarga. Tabrakan beruntun terjadi saat 4 kendaraan melaju dari arah yang sama, Solo menuju Klaten. Setiba di lokasi, 3 kendaraan berada dalam antrean lampu merah. Namun dari arah belakang, tiba-tiba truk tronton yang dikemudikan Ari hilang kendali sehingga menghantam 3 kendaraan di depannya. Akibatnya 1 orang menderita luka-luka, sedangkan 3 kendaraan ringsek. Ketiga kendaraan berhenti di lajur sebelah kanan karena antrian lampu traffic light. Kemudian dari arah belakang melaju KBM. Truk lainnya yang paling belakang diduga karena kurang konsentrasi ataupun mengantuk, itu masih dalam penyelidikan sehingga membentur kendaraan di depannya hingga mendorong ketiga kendaraan yang ada di depannya tersebut. Untuk kondisi kendaraan yang keempat kendaraan mengalami kerusakan, terus sementara untuk barang bukti kita amankan di pos unit laka lantas Sunggur Klaten. Seluruh kendaraan kemudian dievakuasi ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kita ke informasi lain, pencuri berjaket ojek online membobol sebuah rental penyewaan PlayStation di kota Semarang. Pelaku memanfaatkan situasi penjaga yang sedang tertidur lelap. Memanfaatkan kelengahan penjaga, pencuri ini membobol rental penyewaan PlayStation di Jalan Raya Puspogiwang Barat, Semarang Barat, Kota Semarang. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengenakan jaket ojek online. Pelaku masuk dan langsung bawa kabur 1 unit PlayStation. Pencurian terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 5 pagi. Menurut penjaga, pencuri diduga sudah mengetahui kondisi penjaga rental yang tertidur sehingga leluasa masuk. Pemilik rental belum melaporkan kasus ke polisi, namun mereka berharap polisi berinisiatif menyelidiki pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria tewas tersetrum listrik di sebuah posko pemenangan calon legislatif di Blora. Diduga korban tersetrum saat menurunkan bendera partai di balkon. Pria bernama Muhammad Fahrul Rosi, asal Jepon Blora, ditemukan tewas dalam kondisi memegang bendera partai di posko pemenangan caleg di Kelurahan Kauman Blora. Petugas kesehatan memeriksa kondisi jenazah menduga korban meninggal 2 jam sebelumnya. Pada tubuh korban ditemukan luka bakar bekas sengatan listrik. Selain itu, kepala korban juga terluka akibat membentur lantai saat terjatuh. Awalnya terkena sengatan listrik, kemudian jatuh dari ketinggian yang saya juga kurang tahu tadi untuk ketinggiannya berapa, tapi pasti agak sedikit tinggi ya, karena memang kepalanya sampai pecah seperti itu. Di tengkoknya. Meninggal kemungkinan sejak kapan? Tadi hasil pemeriksaan kami meninggalnya kurang lebih itu sudah 12 jam lebih.
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjual galon air isi ulang diduga tersengat aliran listrik saat hendak menurunkan bendera partai yang melintang di balkon posko pemenangan. Korban diketahui merupakan pemilik rumah yang menyewakan sebagian ruangan untuk posko pemenangan caleg. Pengelola galon isi ulang yang notabene adalah pemilik dari gedung ini. Jadi tidak dalam konteks Mas Rosi itu relawan atau relawan dari Dr. Akan. Tidak. Kalau dugaannya naik ke atas itu untuk apa mungkin? Kalau kami tadi datanya telat. Jadi belum tahu naik ke atas, tapi yang jelas tidak ada instruksi pembenaran atau pencopotan bendera. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga setelah dipastikan tidak ada tanda bekas kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Arif Nur melaporkan dari Blora. Belasan orang menjadi korban sengatan lebah hutan di Klaten. Beberapa di antaranya harus dirawat intensif karena luka sengatan lebah yang cukup parah. Warga desa Jiwan Karangnongko, Klaten ini jadi korban tersengat lebah hutan. Ada 11 orang yang tersengat lebah. Mereka dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Salah satu korbannya adalah Wahino. Saat kejadian, ia hendak pulang ke rumah dengan mengendarai motor. Tiba-tiba, 2 warga di depannya terhenti karena sengatan lebah. Bermaksud membantu, malah Wahino juga tersengat lebah di wajah, kepala, lengan, dan punggung. Terserang, saya berbalik lari ke tempat parkir. Dikejar sama tawon? Ya, dikejar. Bapak sempat lari berapa meter, Pak? Sekitar 100 meter. 100 meter? Ya. Setelah dilihat, udah disengat? Ya, udah disengat. Itu banyak orang bantu ngilangin tawonnya itu. Akhirnya tawon hilang, itu disiram pakai air. Masuk ke air lah gitu lah. Ya, disengat di wajah? Ya, wajah, kepala, sama lengan dan punggung. Diketahui sarang lebah berada di pohon sono keling di ketinggian 12 meter. Kepala desa setempat mengatakan sengatan lebah berawal dari jatuhnya sebagian sarang akibat angin atau burung. Lebah pun merasa terancam hingga menyerang siapapun yang lewat jalan desa ini. Dari runtuhan sarang tawon yang diakibatkan oleh burung atau angin, tapi itu turun disambut dengan tawon itu mengikuti itu. Terus setelah itu ada orang lewat, terus kemudian diserang orang itu karena ribuan, terus dia lari ke sana kemari, terus ada orang mau nolongi, tapi yang lain itu juga kena ribuan lagi, terus kemudian ada orang lagi kena lagi, itu sampai 11 orang kira-kira, Pak. Dari 11 korban, 8 diantaranya sudah pulang, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Rencananya sarang lebah hutan berdiameter 1 meter itu akan dimusnahkan agar tidak menyengat warga yang lewat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Di kota Semarang, kawanan kera ekor panjang di kawasan objek wisata Goa Kreo mencuri perhatian. Populasi kera yang meningkat tajam membuat petugas waspada akan perubahan ekosistem di sekitar Waduk Jatibarang. Pemandangan ini sudah jadi hal biasa saat mengunjungi kawasan objek wisata Goa Kreo. Kera ekor panjang menjadi primata yang biasa dijumpai di objek wisata yang terletak di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Namun, akhir-akhir ini keberadaan kera ternyata cukup meresahkan. Populasinya membengkak. Dalam setahun mereka bisa bertambah sekitar 300 ekor. Membengkaknya populasi kera ekor panjang patut diwaspadai karena bisa mengganggu ekosistem di sekitar Waduk Jatibarang. Apalagi perkembangan populasinya tak disertai dengan pasokan makanan yang cukup. Kera bisa bertambah agresif sampai mencuri hasil ladang hingga makanan di permukiman. Dari kelompok sana sampai ke Jatibarang mungkin nggak dikasih makan. Nah itu bisa lari ke permukiman. Jadi musim panas pun sama atau musim kemarau pun sama sebetulnya, nggak ada satu perbedaan. Kalau ini tidak dikasih makan, itu akan merusak tanaman-tanaman perkebunan dari warga atau melari ke rumah pertokoan. Nah ini bisa.
Pedagang di sekitar wisata Goa Kreo menyebut keberadaan kera sebenarnya bukan masalah besar. Namun saat sumber makanannya berkurang, kera-kera tak segan mengambil makanan di warungnya. Tak jarang perkelahian antara kera juga meresahkan pedagang dan pengunjung. Ya kalau misalnya ibu duduk ngimpi sedikit ya udah masuk ngambil popnya atau kacang atau pisang. Ada perasaan takut nggak Bu kalau digigit itu Bu? Alah nggak gigit sih. Tapi ngambil Udah makanan ya? tahun enggak pernah. Tapi ngambil makanan? Cuma ngerahnya makanan, minuman tok itu. Itu Dan suka berantem tuh monyet sama monyet. Kalau kurang makannya. rebutan. UPTD Goa Kreo dan Agrowisata memetakan kera ekor panjang dalam 3 kelompok di area parkir wisata sekitar Goa Kreo dan sekitar waduk. Jumlah masing-masing kelompok sekitar 500 hingga 700 ekor. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.